Halo sahabat sehat, kali ini kita akan membahas tentang ADAS, yaitu buah ajaib pereda batuk dan perut kembung. Tanaman ternak yang berasal dari Eropa Selatan dengan rata-rata tinggi tanaman antara 50 sampai 200 cm merupakan salah satu tanaman herba yang dipercaya mendatangkan manfaat kesehatan. Kandungan senyawa aktif dalam ADAS dipercaya dapat digunakan sebagai pengobatan TBC, hernia, dan rematik. ADAS merupakan tanaman ternak yang berumur panjang. Seperti sebutannya, ADAS merupakan tanaman herba yang tumbuh merumpun dan memiliki batang yang lunak. Batang berwarna hijau kebiruan, beralur, beruas, berlubang, dan ketika dimemarkan akan mengeluarkan bau wangi. Selain karakter batangnya yang unik, ADAS memiliki bentuk daun, bunga, dan buah yang khas. Daun ADAS menyerupai jarum dengan ujung dan pangkal runcing serta tepian rata. Daun memiliki seludang berwarna putih. Seludang berselaput dengan bagian atasnya berbentuk topi. Sementara itu, bunganya berbentuk seperti payung dengan mahkota bunga berwarna kuning. Bunga ADAS keluar dari ujung batang yang lunak. Buah ADAS berbentuk lonjong dengan ukuran kecil. Buah ADAS yang masih muda berwarna hijau. Buah yang sudah matang mempunyai bau khas yang berasal dari minyak asiri dalam ADAS. ADAS memiliki nama latin Foeniculum vulgaremil. Memiliki berbagai nama lain di Indonesia seperti Hades, dalam bahasa Sunda, Adas, Adas Loda, Adas Landi, dalam bahasa Jawa, Adas, dalam bahasa Madura, Adas dalam bahasa Bali, Walawunga dalam bahasa Sumba, dan Pedas dalam bahasa Aceh. Adas pedas dalam bahasa Melayu, Adeh manih dalam bahasa Minangkabau, Papang, Pampas dalam bahasa Manado, Popoas dalam bahasa Alfuru, Denggu-denggu dalam bahasa Gorontalo, Papaato dalam bahasa Buol, Porotomo dalam bahasa Bare, Kumpasi dalam bahasa Sangir Talaut, Adasa, Rempasu dalam bahasa Makassar, dan Adase dalam bahasa Bugis. Kandungan senyawa aktif dalam ADAS. Berbagai kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam si terna hijau ini antara lain minyak asiri atau oleum phoeniculi sebanyak 1-6%, anetol 50-60%, fenconpinen sekitar 20%, limonen, dipenten, velandren, metilsafikol, anisaldehid, asam anisat, serta minyak lemak 12%. ADAS memiliki aroma yang khas dan berkhasiat karminatif, meredakan nyeri atau begah dalam perut dengan meningkatkan pengeluaran gas dari saluran pencernaan atau meningkatkan frekuensi buang angin. Khasiat ini diakibatkan adanya kandungan anetol dalam ADAS. Khasiat dan manfaat ADAS. Secara empiris, tanaman ADAS dimanfaatkan untuk mengobati sakit perut atau mulas, perut kembung, mual, muntah, diare, sakit kuning, kurang nafsu makan, batuk, flu, sesak nafas atau asma, nyeri haid, rematik, hernia, batu empedu, susah tidur atau insomnia, buah pelir turun atau orkidoptosis, usus turun kelipat paha atau hernia inguinalis, pembengkakan saluran sperma atau epididymis, penimbunan cairan dalam kantong buah zakar atau hydrocelestis, dan mengobati keracunan karena obat atau jamur. Selain berperan sebagai pengobatan, ADAS juga berfungsi untuk membantu meningkatkan produksi ASI dan meningkatkan fungsi penglihatan. Minyak asiri penjaga kadar gula darah. Studi preklinis yang dilakukan oleh Elsout dan kawan-kawan yang diterbitkan pada Macedonian Journal of Medical Science pada tahun 2011 menyebutkan bahwa ADAS memiliki beberapa efek farmakologis. Di antaranya, minyak asiri dari buah ADAS dapat menurunkan kadar gula darah dan glutathione perioksidase serta memperbaiki abnormalitas yang terjadi pada ginjal dan pankreas. Hal ini dimungkinkan adanya peranan senyawa minyak asiri sebagai antioksidan alami yang mampu mencegah oksidasi sel tubuh. Estragol dan antioksidan anti jamur dan antiinflamasi. Sebuah studi antifungal terhadap 4 tipe jamur yang dilakukan oleh Mironescu dan Georgescu serta dipublikasikan dalam Akta Research Paper Universitas Cabiniensis Series E Food Technology tahun 2010 menyatakan kandungan senyawa trans dan cis anetol serta estragol
yang terdapat dalam adas bermanfaat sebagai anti jamur. Studi lain yang dilakukan oleh Albano dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Industrial Crops and Product tahun 2010 menyebutkan bahwa tanaman adas atau Phoenicum vulgare diduga memiliki efek antiinflamasi, tetapi presentasi zat aktif yang bekerja sebagai antiinflamasi belum dapat ditentukan secara pasti. Selain memiliki efek antiinflamasi, adas diketahui memiliki efek antioksidan, khususnya untuk mencegah terjadinya oksidasi superoksida dalam tubuh. Anisaldehid, penjegal TBC. Dalam sebuah studi preklinis, anisaldehid merupakan salah satu senyawa aktif dalam adas yang diketahui dapat membantu pengobatan TBC dengan cara meningkatkan khasiat streptomycin atau obat dalam pengobatan TBC. Studi mengenai efektivitas anisaldehid dalam pengobatan TBC sudah dilakukan sejak tahun 1950-an. Studi preklinis yang dilakukan oleh Steinbach dan Becker yang diterbitkan oleh Proxoc X Biomed tahun 1950 menyebutkan bahwa anisaldehid efektif digunakan untuk membantu pengobatan TBC karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab TBC, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bagian yang biasa digunakan. Bagian dari tanaman adas yang biasa digunakan untuk pengobatan adalah buah adas yang sudah matang. Biasanya, buah adas yang belum digunakan akan dijemur dahulu hingga kering. Bagian lain yang biasa digunakan antara lain bunga dan minyak adas. Ramuan adas. Adas dapat digunakan dalam resep tunggal maupun dikombinasikan dengan jenis herbal lain. Berikut berbagai ramuan hasil pemanfaatan adas. Ramuan obat batuk dan kembung. Bahan 5 gram serbuk adas, 1 sendok teh madu. Cara membuat: seduh dengan setengah cangkir air mendidih, tambahkan madu. 2. Minum selagi hangat. Minum ramuan sebanyak 2 kali sehari hingga kondisi membaik. Ramuan obat sesak nafas. Ramuan 1. Bahan 10 tetes minyak adas. Cara membuat: seduh minyak adas dengan 1 sendok makan air panas. Kedua, minum selagi hangat. Minum ramuan 3 kali sehari hingga kondisi membaik. Ramuan kedua. Bahan setengah sendok teh adas, 1/4 ruas jari pulau sari, 2 ruas jari rimpang kencur, 1 ruas jari rimpang temulawak, 1/4 sendok teh jintan hitam, 1/4 genggam daun ponco sudo atau Jasminum pubescens, 3 ruas jari gula merah, 4,5 gelas air. Cara membuat: pertama, cuci semua bahan dan potong sesuai selera. Kedua, rebus semua bahan hingga tersari menjadi 2/4 gelas, dinginkan lalu saring. Ketiga, minum ramuan sebanyak 3 kali sehari, setiap minum 3/4 gelas. Ramuan untuk mengobati infeksi jamur. Bahan 10 gram adas kering. Cara membuat: pertama, giling halus buah adas yang sudah kering. Kedua, oleskan pada bagian luar tubuh yang sakit. Demikianlah sahabat sehat video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap sehat ya.